Izin Bapak, selamat malam. Izin perkenalan diri Taruna tingkat 3. Oleh Teknik Pengamanan Indonesia Jurusan Ilmu Pemasyarakatan. Nama Jan Rio Samuel Tegalung STB 501 Prodi Teknik Masyarakat B. Izin Bapak, sini saya akan memberikan raw data UAS. Sudah dikirim nilai UAS yang berjudul penelitian pengaruh religiusitas terhadap kontrol dari narapidana di lapas seks. Jadi kita memiliki dana sebanyak 189 kita lihat di sini, dan semuanya laki-laki. Jadi saya di sini ada jenis kelaminnya, usia, vonis, pendidikan, kasus pembinaan. Jadi yang langkah pertama sebelum kita memulihkan pindahkan ke SPSS, maka kita harus mengubah hal-hal ini jadi codingan, ya berubah angka, ya codingan seperti ini. Bisa kita lihat, ada saya ditaruh di sini. Sudah saya buat codingannya. Ya. Jadi di sini jenis kelamin kita bisa lihat sini. Karena jenis kelamin cuma satu, maka saya buat hanya laki-laki ya. Dibagi dengan angka satu. Pendidikan itu ada 5 ya. Pertama tidak tamat SD, SD, SMP, SMA, sarjana. Kemudian ada kasus. Itu ada kasus korupsi, narkoba, pembunuhan, pencurian, perlindungan anak, dan lain-lain. Kemudian ada pembinaan, kerohanian, laundry, menjahit, pertanian, peternakan, PKBM, pramuka, dan seni. Kemudian untuk terkhusus vonis dan usia, maka kita harus menggunakan rumus statistika, di mana kita harus pertama mencari banyak kelas untuk ini yang usia ini. Rumusnya itu 1 tambah 3,3 log dan banyak data itu 1,9. Maka 1 tambah 3,3 log 1,9 itu 1 tambah 7,5 di mana hasilnya itu 8,1, maka harus dibulatkan ke atas jadi 9. Maka banyak kelas tuh ada 9. 9. Kemudian ada panjang kelas, itu data tertinggi kurang data terendah dibagi banyak kelas, maka data tinggi itu 60 kurang 18 per 8,51, maka 42 per 8,1 jadi 4,935, ya dibulatkan menjadi 5 bulatkan ke atas, kemudian dimasukkan ini 18 tuh 2 23 27 28 32 seperti itu. Kemudian apabila sudah dibuat codingnya seperti ini, maka langsung saja kita menuju ke X, nilai X total. Jadi di X total ini itu menjumlahkan dari X1 sampai X15, kemudian sama dengan Y juga. Ya dipermudah kalau untuk menggunakan Excel itu dipakai rusam. Kemudian apabila sudah dapat data-data seperti ini, codingan seperti ini, kita kecilkan angka tersebut jadi satu tempat, sheet baru, mempermudah kita. Apabila sudah dapat seperti ini, jenis kelamin, usia, vonis, pendidikan, kasus, pembinaan, ekstot, yetot, maka kita copy ke SPSS. Kita. Ah, ini. Ya, apabila sudah kita buat data seperti ini, data raw, ya kita copy, kita pindahkan ke SPSS-nya. Data yang sudah kita buat tadi, kemudian kita ganti codingannya. Terus yang tadi JK, sebentar. JK, Wes, vonis, kemudian ada pendidikan, kasus, dan pembinaan. Kasus serta pembinaan. Nilai X dan Y. Terus kita boleh label kelamin, usia, vonis,
pendidikan, kasus pembinaan, X dan Y. Kemudian untuk desimal yang agar tidak memiliki angka di belakang koma, bukan. Kemudian untuk misalnya kita buat ke 16 kecuali yang X dan Y. Bentuk scale. Kemudian apabila sudah seperti ini, kita bisa lihat seperti ini. Kemudian kita harus mau ke analis, data analis. Kita ke analis dulu terlebih dahulu. Lebih deskripsi analis, frekuensi. Di situ kita masukkan minat variabel semua ke kanan. Pilih X dan Y-nya. Lalu kita oke kan. Kita dapat seperti ini. Setelah itu, kita analis lagi. Kita buat ke deskripsi status frekuensi lagi. Kemudian kita ganti. Kita ganti. Ini ya. Ikan semua. Dengan X dan Y yang sebelah kanan. Dan statistiknya. Pakai min. Median modus. Standard deviation. Minimum maksimum. So continue. Oke. Kita dapat status seperti ini. Consistent. Lalu setelah itu kita analis lagi. Kita ke regression. Regression. Ke linear. Eh, maka di sini tuh yang X itu di independen karena dia berdiri sendiri dan Y independen. Kemudian kita save unstandardized apa ini? Checklist unstandardized. Kemudian continue. Kemudian kita oke kan? Oke kita dapat data model summary semua ini convenience residual resistance. Kemudian dari sini kita sudah dapat nilai residunya. Kita bisa lihat di sini. Kemudian kita ke analis lagi. Kita ke non pragmatic test. Kita ke legacy dialogs. Besok kita pakai one sample KS. Ya, one sample KS. Di mana one sample KS itu kita pakai residualnya. Kita pindahkan ke sebelah kanan. Lalu kita buat oke. Nah, di sini kita dapat one sample Kolmogorov-nya, Smirnov tesnya. Ini. Kemudian setelah itu semua kita copy semua ini. Kita buat ini. Semua ini. Semuanya. Semua ini. Kita copy ke dalam Word. Untuk kita analisis. Bentar. Oke. Kita Ctrl C. Kemudian kita buka Word. Word. Ya, sini. Terus saya buat ya. Interpretasinya seperti ini. Jadi di sini kita karena memiliki jenis kelamin ya serasa bagus 9 itu laki-laki, makanya berdasarkan tabel di atas kita lihat bahwasannya hanya jenis kelamin laki-laki saja yang menjadi responden. Kemudian untuk usia
Berdasarkan tabel di atas, usia kelompok usia terbanyak terdapat di nomor 8 yaitu 14,8% dan terendah di nomor 9 5,8%. Kemudian untuk ponis itu berdasarkan tabel tersebut nomor 5 termasuk kategori yang terbanyak dengan total 31 dan paling rendah nomor 9 dengan total 11. Kemudian untuk pendidikan itu ada tabel ini. Menunjukkan nomor 3 di sini dan 4 termasuk kategori terbanyak dengan frekuensi 41 nomor 2 kategori terbanyak dengan frekuensi 32. Kemudian ada kasus yaitu tabel tersebut dapat dilihat di nomor 4 19% termasuk dan terbanyak dan terendah di nomor 12,2%. Untuk pembinaan juga membawa distribusi perspektif atau kelibatan responden dalam program pembinaan ada 8 program dan yang paling tertinggi terdapat di nomor 5. 5 itu 15,9%, 5,9%. Dan untuk terendah terdapat pada nomor 7, 9,6%. Kemudian untuk statistiknya ini interpretasi per variabelnya secara singkat dan terdiri dari 189 responden tanpa data yang hilang. Rata-rata nilai X adalah 51,54 dan nilai Y adalah 93,76 dengan sebaran standar deviasi masing-masing 7,796 dan 14,434. Dan nilai X bersekitar 15 sampai 60 sedangkan nilai Y antara 30 sampai 118. Distribusi data terlihat cukup normal karena data dan median tidak jauh berbeda. Kita lihat sendiri. Kemudian untuk uji normalnya itu ya one sample common graph tadi. Di sini berdasarkan tabel di atas kita lihat untuk distribusi adalah normal dan memenuhi asumsi klasik regresi. Kemudian ada uji sini ANOVA. Tabel ANOVA menunjukkan bahwa model regresi antara nilai X dan Y bersifat signifikan. Left itu besar 380,1 dengan nilai signifikan lebih kecil 0,01 menunjukkan bahwa nilai X secara nyata mempengaruhi nilai Y. Artinya model regresi yang tidak dibentuk mampu menjelaskan sebagian besar variasi para variabel dependen secara signifikan. Kemudian ada model summary, hasil analisis regresi menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat dan positif antara nilai X dan variabel dependen R sama dengan 0,822 sebanyak 67,5%. Variasi pada variabel dependen dapat dijelaskan oleh nilai X sama dengan R pangkat 2 sama dengan 0,675 dengan standar error prediksi sebesar 8,250. Model ini cukup baik dalam menjelaskan hubungan antara variabel. Kemudian yang terakhir itu ya itulah yang terakhir model summary. Ya sekian presentasi saya untuk menjelaskan bagaimana cara pengerjaan atau menyelesaikan statistika untuk data kuantitatif dalam penggunaan SPSS. Izin Bapak, izin sudah selesai Bapak. Siap, terima kasih.